Materi pertemuan sebelumnya telah membahas mengenai kedudukan serta fungsi dari Kementerian Negara Republik Indonesia dan lembaga pemerintah non-kementerian. Selain itu, pembelajaran yang lalu juga membahas bagaimana tindakan atau respon yang dilakukan terhadap oknum yang melalaikan tugasnya karena tindakan korupsi. Kemudian yang ke-14, Bapak Juliari Peter Batubara, Menteri Sosial. Terseretnya nama Menteri Sosial Juliari Batubara sebagai tersangka kasus korupsi bantuan sosial. Saudara, belum sampai 2 pekan, 2 Menteri Kabinet Presiden Joko Widodo ditetapkan sebagai tersangka korupsi. Bagi saya mereka layak dituntut dengan ketentuan pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mana pemberatannya sampai pada pidana mati. Kita juga tahu bahwa tindakan korupsi merupakan hal yang sangat merugikan, baik negara maupun masyarakat. Tindakan korupsi juga merupakan tindakan yang menyalahi nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintah. Siapa warga negara Indonesia yang tidak mengetahui tentang Pancasila? Burung Garuda dengan tameng di dada yang memiliki 5 sila serta mencengkram sebuah pita bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika. Pancasila yang sekarang merupakan hasil dari gagasan yang dirumuskan oleh beberapa tokoh, diantaranya Muhammad Yamin, Dr. Supomo, serta Insinyur Soekarno. Proses perumusan dasar negara ini dilaksanakan pada sidang BPUPKI yang pertama pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Pada sidang ini, gagasan dari Insinyur Soekarno lah yang disetujui setelah diterima menjadi dasar negara pada tanggal 1 Juni 1945. Sejak saat itu, tanggal 1 Juni diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila. Pancasila dijadikan sebuah sistem nilai. Dalam artian, Pancasila merupakan suatu rangkaian pemikiran dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara mengenai nilai yang dipandang baik. Sila yang terdapat dalam Pancasila merupakan sebuah filsafat yang bertujuan untuk mendapat makna sebenarnya, sehingga dapat diterapkan dalam kehidupan. Bila kita melihat pada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Pancasila memiliki 3 nilai tata utama dalam penerapan di kehidupan berbangsa dan bernegara. Nilai-nilai tata utama tersebut diantaranya dimensi spiritual yang membahas bahwa Pancasila memiliki nilai keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang menjadi dasar pemikiran pertimbangan dalam kebijakan negara. Kedua, dimensi kultural. Dimensi ini membahas Pancasila sebagai dasar pemikiran, ideologi, serta negara. Dan yang ketiga, dimensi institusional. Dalam dimensi ini Pancasila sebagai dasar tujuan serta penyelenggaraan pemerintah.
Ketiga nilai tata utama ini harus menjadi pertimbangan dalam proses penyelenggaraan pemerintahan. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Kita telah mengetahui bahwa Pancasila merupakan dasar negara yang menjadi dasar dari segala pemikiran maupun kehidupan bernegara bagi warga negara Indonesia. Kan tapi, tidak banyak dari kita yang mengetahui bahwa Pancasila juga diterapkan dalam setiap kebijakan. Kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan harus melalui pertimbangan berdasarkan nilai-nilai yang terdapat pada Pancasila. Kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dengan berlandaskan Pancasila merupakan suatu kunci untuk mencapai tujuan serta cita-cita bangsa. Seperti contoh, jaminan kepada masyarakat untuk memeluk agama secara bebas yang tertulis dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Pasal 28E ayat 1 yang berbunyi, setiap orang bebas memeluk agama dan beribadah menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali. Selain itu, menjunjung tinggi kemerdekaan adalah hak segala bangsa, menciptakan nasionalisme serta patriotisme, dan nilai-nilai Pancasila lainnya merupakan kewajiban bagi pemerintah untuk selalu mendasarkan kebijakan yang akan ditentukan. Implementasi Pancasila seringkali menjadi sebuah topik perdebatan yang hangat untuk diperbincangkan. Satu sisi, pemerintah merupakan alasan tidak terlaksananya dasar ideologi Pancasila, karena banyak oknum yang melakukan pelanggaran nilai Pancasila. Akan tetapi di sisi lain, mungkin pemerintah juga sudah menerapkan sebagian dari nilai falsafah Pancasila. Sebagai warga negara Indonesia, sudah menjadi kewajiban kita untuk mengawasi jalannya implementasi nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan untuk mencapai cita-cita serta tujuan dari negara Indonesia.